Dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang, berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi. Kadang ada reaksi-reaksi negatif dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada adalah semacam kegembiraan karena dzurriyyah Nabi seperti itu. Naudzubillah. Dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang punya cinta yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab, harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat. Maka selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahasanya itu bapak anak, lalu saya katakan, kamu ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Yuk kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai yang ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda fahami kitab? Apa yang pernah Anda baca? Kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya.
Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahwasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Besar. Anakku, ini anakku, sudah selesai. Iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan. Selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu. Karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Saya mengatakan dzurriyyah Nabi di Indonesia tercatat, dzurriyyah Nabi tercatat. Dan sangat luas dzurriyyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang dzurriyyah Nabi, tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari di sana banyak dzurriyyah Nabi yang tidak tercatat. Perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar dicatat, agar tahu nasabnya.
Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan insyaallah. Himbauan kami, mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan ini, mungkin yang selama ini menafikan nasab ahli bait Rasulillah. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup.